Resepsi itu biasanya dibagi menjadi tiga. Entrance pengantin, keluarga dan saudara, kemudian seremonial dan entertainnya. Nah, sebelum kedua mempelai itu masuk beserta keluarganya, biasanya kan tamu-tamu undangan tuh beberapa udah ada yang hadir tuh, ataupun keluarga tuh udah ada yang standby di situ. Kita harus bisa kondisikan, gimana sih caranya kondisikan agar tamu itu fokus terhadap kedua mempelai dan keluarga yang akan memasuki pelaminan. Itu yang pertama. Kita harus bisa membawa diri dengan ramah, sopan, dan juga pemilihan kata-kata yang tepat. Agar benar-benar tamu undangan dan audiens yang hadir itu fokus dengan acara yang kita bawakan. Kemudian setelah masuk entrance dengan pemilihan kata-kata yang tepat, gak perlu kok entrance tuh harus pakai dari awal Assalamualaikum, telah hadir gitu. Nggak perlu yang selalu formal. Bisa dengan pemilihan alunan-alunan kata yang puitis, romantis, mungkin bisa menceritakan kisah perjalanan kedua mempelai ketika bertemu dan juga menceritakan perjalanan kedua orang tua mempelai waktu mendidik hingga kedua mempelai ini capai di titik sekarang berlabuh dalam dermaga cintanya. Kita harus bisa puitis-puitis dikit tuh dalam momen entrance-nya tuh. Biar nanti eh, selain jadi fokus tamu undangan, yang bekerja di acara resepsi itu ada banyak tuh, ada WO, ada dokumentasinya, kemudian ada entertain hiburannya, itu jadi klub sama kita gitu. Ketika MC membawakan diri, dokumentasi itu udah nggak pusing lagi dengan konten-konten mereka gitu. Fotografer-fotografer yang sudah disewa oleh mempelai dan keluarga, itu udah nggak pusing lagi kalau kita bisa berhasil membawakan Empress dengan sempurna. Kemudian masuk ke seremonial yang tadinya audiens itu fokus berdiri, lihat-lihat. Biasanya bunda-bunda, tante-tante itu kan ada yang video-video tuh. Nah, dia biasanya maju-maju. Nah, udah nggak fokus lagi sama tempat duduk mereka. Gimana caranya kita mengkondisikan tamu undangan untuk duduk rapi, fokus tanpa menyinggung perasaannya. Kadang kan ada bunda-bunda nih, tante-tantenya. Ya saya kan mau menyaksikan acaranya saudara saya, ponakan saya, kenapa nyuruh-nyuruh saya untuk duduk? Nah, itu kita harus bisa memilih bahasa agar bisa membawa audiens itu fokus, duduk rapi, memang betul-betul ini adalah acara yang sakral dan juga harus disaksikan bersama. Seremoni masuk ke seremonial seperti biasa, teman-teman sudah paham semua cara membawakan acara seremonial, semi formal, resepsi. Mungkin bisa diawali dengan pantun untuk fokus, kemudian mengalir ke acara-acara sambutan ataupun acara-acara yang diinginkan oleh pengantin. Setelah seremonial selesai, foto kehormatan. Halo Mbak Sela, sepertinya oke. Halo Mbak Sela, sepertinya terlempar Mbak Sela, sinyalnya sedang bermasalah. Sebentar, kita cek dulu. Apakah masih terdengar Mbak Sela? Kalau di sini masih masih tergabung, ada yang masih tergabung device-nya. Oke, teman-teman, teman bicara, kita tunggu sejenak. Sepertinya ada sedikit kendala sinyal dari Mbak Sela. Kita akan tunggu sejenak supaya kembali lagi. Dan kembali kami ingatkan teman-teman, teman-teman sudah bisa mulai presensi melalui link yang sudah dibagikan oleh teman-teman dari tim Sinergi Bicara di fitur chat ya sudah ada link yang bisa teman-teman isi untuk
mengisi Kak, apa enggak? Oke, halo. terputus Oke. ya? Kak, tadi Ya, terputus terputus ya? Mbak Sela. Terputus. Sampai mana Apakah tadi sudah terputus ya? terputus? Yes. Tadi masih sampai ini Mbak, apa namanya? Yang di bagian apa namanya? Entrance. Oh, bagian entrance ya? Yes. Oke, oke teman-teman, maaf ya. Ini karena ya di Lampung, agak bukan Lampung kota, jadi masuk ke pedalaman karena kerjanya dekat di sini. Maklum ya, mohon maaf mengganggu ngabuburit asik kita hari ini. Kita lanjut masuk ke bagian entrance ya. Jadi pembawaan acara resepsi itu kan ada tiga tadi, entrance, seremonial, dan entertain. Nah, untuk entrance tadi kita harus bisa membawakan kedua mempelai, keluarga, dan saudara untuk masuk ke pelaminan dengan pembawaan yang syahdu, puitis, pemilihan kata-katanya. Agar orang-orang yang sudah datang, tamu yang hadir, keluarga, kerabat jauh, itu bisa fokus menikmati suasana resepsi kedua mempelai. Gitu. Gak perlu bahasa-bahasa yang terlalu kaku, formal, dan mungkin pemilihan kata-katanya terlalu biasa aja. Kita ambil pemilihan kata-kata yang kritis gitu. Contoh, misal nih, bisa diawali dengan kiasan. Nah, kemudian diawali juga dengan kisah cinta mereka yang kita himpun sebelum acara. Itu di perjalanan cinta mereka ataupun perjalanan kedua orang tua yang berhasil mendidik kedua mempelai hingga kedua mempelai bisa sampai di titik yang sekarang. Masuk ke seremonial ketika sudah berhasil kita membawa pengantin duduk ke singgasana pelaminan, kita masuk ke seremonial. Nah, timing ini kita ditantang untuk bisa mengkondisikan tamu undangan yang hadir, yang tadinya pada berdiri, menyaksikan entrance, mungkin bunda-bundanya sibuk foto-foto dan ngerekam pengantin, dan yang lainnya masih acak-acakan tuh ya, posisinya udah nggak tahu kursi mereka di mana. Kita harus bisa mengajak mereka untuk kembali fokus, duduk di tempatnya masing-masing yang sudah disediakan oleh tuan rumah ataupun wedding organizer yang bekerja, baru kita bisa membawakan acara seremonialnya. Tuh. Nah, setelah acara seremonial selesai, mengalir, juga tetap gunakan pemilihan kata-kata yang bagus, dengan ramah, penuh dengan syair, tapi tidak bertele-tele. Karena kita ingat tadi, timing, waktunya sebentar. Karena mungkin ada beberapa acara resepsi yang mengundang banyak orang tamu, yang mereka punya kesibukan yang lain, udah mau buru-buru tuh pengen salaman. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih baik kita ambil timing awal yang bagus, pembawaannya, kata-kata yang bagus di depan, dan mengalir di belakangnya daripada kita ambil syair semua bertele-tele sampai memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, kemudian setelah acara seremonial selesai dengan sambutan, foto kehormatan, dan lain sebagainya, doa, baru masuk ke acara entertain. Nah, tantangannya di sini sebagai MC yang tadinya menguasai panggung dan menjadi sorotan sendiri, nih, kita sekarang berbagi dengan hiburan ataupun entertain yang sudah disiapkan. Nah, jangan sampai kita miskomunikasi sama entertain. Misal, ada tamu VIP yang baru hadir. Kita bisa kode-kode sebelum kita ngomong. Jangan kita bertabrakan dengan entertain. Karena kurang etikanya ketika orang lagi nyanyi, posisi lagi nyanyi, kita sambil ngomong. Itu etikanya dalam dunia per MC-an tidak dibenarkan. Dan banyak komen tuh,
ketika banyak konten-konten yang ada di TikTok maupun IG, MC yang bertabrakan dengan entertain, katanya rebutan suara, rebutan panggung dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kesalahan di situ, karena masih banyak banget MC yang menyebutkan, misal ada informasi harus kendaraan bergeser, terus kemudian informasi tamu VIP yang hadir itu masih bertabrakan dengan entertain. Gimana caranya kita bangun bonding, bangun hubungan dengan entertain dengan baik tentunya, agar acara resepsi bisa kita bawakan dengan happy, bahagia, kemudian berkesan untuk kedua mempelai dan keluarga. Nah, dari rangkaian tiga tadi yang terbagi, itu bisa menjadi titik fokus kita gitu. Entrance ya kita fokusnya apa, seremonial kita fokusnya apa, entertain kita fokusnya apa. Nah, itu juga bisa berganti-gantian dengan yang di bagian entertain tadi, bisa berganti-gantian untuk panggil sesi foto agar tidak menumpuk. Nah, ketika sesi foto itu juga urgent ya, kadang kan MC di komen nih, kok lama banget nggak manggil MC-nya, kok nggak dipanggil-panggil, ataupun kok manggil yang foto terus, ini yang salaman untuk kasih doa restu kapan gitu. Nah, kita bisa harus bisa pembagian waktunya berkoordinasi dengan WO ataupun panitia yang ada di acara. Jangan sampai kita kena semprot tamu undangan ataupun keluarga yang hadir. Itulah tantangannya untuk mengambil keputusan yang tepat di situasi dan kondisi itu. Karena acara resepsi tidak berpatokan dengan rundown. Rundown itu bisa berubah sekejap aja di acara resepsi, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nantinya, yang sudah kita siapkan konsep-konsepnya bersama kedua mempelai akhirnya berubah semua di hari H. Harus sigap untuk mengambil keputusan di situasi kondisi yang terjadi. Nah, selanjutnya ada kemampuan suara dan variasi vokal.